Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Cin dan di samping saya sudah ada Mas Erwin Mulyadi. Ya, halo. Dan di depan kita sudah ada beberapa kamera dan juga lensa. Ada Fujifilm X-T5 di sini dan juga X-S10. Dan ada beberapa lensa Fujifilm X-H yang sudah pernah kita coba bersama nih. Ya, kita akan ngobrolin tentang desain kamera Fujifilm yang seperti kamera film atau kamera analog di zaman kamera digital saat ini. Kalau kita perhatikan, Fuji itu mendesain kameranya memiliki dua bahasa. Pertama adalah seperti kamera analog ya, zaman film, dan juga ada yang modern seperti X-S10 dan juga ada yang X-H. Nah, tapi yang paling populernya dari awal-awal itu Fuji itu terkenal dengan desain yang bergaya film. Iya, saya pribadi melihat kamera Fuji yang pakai desain film ini ada menariknya juga nih, yaitu waktu kita lihat sekilas, tanpa saya harus menyalakan kameranya, saya tahu nih setting kameranya seperti apa, baik yang di sini, shutter speed, ISO maupun yang di lensanya. Iya, jadi sebelum kita menyalakan kamera, kita sudah bisa lihat dengan persis dan kita bisa setting, bahkan kita tidak perlu membuka kameranya ya. Dan kalau kita lihat di bagian atas saja banyak banget, termasuk ada roda untuk exposure compensation juga. Iya. Dan ini juga bagusnya kalau ada yang menganggap setting seperti ini rumit karena banyak sekali putarannya. Sebetulnya kan nggak juga, karena di setiap putaran ini ada juga yang merah ini yang A, itu artinya auto. Jadi kita bisa tentukan apakah mau shutter speednya dipilihkan ke mode auto atau ISO-nya yang auto, atau bila di lensanya ada kita bisa putar ke auto juga aperture-nya begitu. Iya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman belajar fotografinya dari kamera yang modenya PASM, ya ini mungkin agak sedikit kebingungan nih dengan sistem kamera seperti ini. Tapi sebenarnya kita nggak perlu terlalu bingung ya, karena seperti Mas Erwin bilang, salah satunya atau semuanya bisa dibikin menjadi auto. Contohnya, kalau kita misalnya mau mode P misalnya, ya kita tinggal putar aja shutter speed-nya ke auto, kemudian kita juga bisa putar aperture-nya ke auto ya, biasanya ada di lensa, itu otomatis sudah jadi mode P. Kalau misalnya kita mau aperture priority A atau AV modenya, itu kita tinggal putar aja shutter speed-nya di A dan kemudian kita tentukan aperture-nya di lensa. Dan kemudian kalau sebaliknya kita ingin mode TV atau mode shutter speed priority atau mode S, ya kita tinggal putar aja aperture-nya itu di A dan kemudian di shutter speed kita tinggal tentukan aja sendiri. Ya, walaupun sudah disediakan roda dial buat shutter speed dan diafragma di lensa, tapi kalau misalnya teman-teman yang pakai kamera ini justru lebih suka memutar roda depan atau roda belakang, karena ini kan tetap ada juga nih seperti kamera pada umumnya, itu bisa juga. Jadi ya misalnya kita putar yang di putaran shutter speed ini ke huruf T. Nah, itu artinya kita bisa pilih semua pilihan shutter speed yang ada, dari yang paling cepat sampai yang paling lambat. Karena kalau di putaran ini kan memang terbatas ya pilihannya. Paling lambat dia hanya ada 1 detik. Jadi di bawah 1 detik yang lebih lambat lagi, misalnya mau long exposure fotografi, ya kita putar ke T lalu putar roda yang belakang ini. Jadi masih tetap convenient juga untuk yang butuh gitu. Iya. Juga yang kalau yang ISO-nya juga kita bisa putar ke C, kemudian kita bisa atur juga ISO-nya. Jadi kalau misalnya kita pengen gaya yang cepat ya, kalau kita pasang lensa Fujifilm yang XC, dia kan nggak punya aperture ring. Nah, itu juga kita bisa ganti bukaannya lewat command dial yang di depan. Kemudian kalau kita lihat di bawah ISO ini ternyata ada tuas untuk mengatur drive mode juga. Nah, ini cukup handy ya, karena kita bisa langsung lihat drive mode yang aktif ini apa, dan kemudian kita tinggal geser aja. Dan yang tidak kalah penting juga, yang saya amati nggak banyak juga kamera yang menyediakan, itu adalah tuas untuk dengan cepat mengganti mode fokus dari manual fokus ke autofocus. Dan autofocus juga ada 2 nih, yang S dan C atau autofocus continue. Jadi dari dulu di bagian depan di bawah sini ada tuas yang kita bisa pilih M, C atau S. Dan itu akan sangat membantu buat fotografer yang sering
berganti skenario, misalnya lagi foto subjek diam, tiba-tiba dia bergerak, jadi tinggal flick begini aja, dia bisa langsung siap untuk autofocus continuous gitu. Iya, dan kalau di kamera yang modern, ya biasanya udah sedikit lebih jarang. Biasanya untuk setting seperti drive mode atau mengubah mode autofocus, kita harus masuk ke menu atau lebih banyak mengubah dengan touchscreen misalnya. Cuma di desain yang kamera yang modern nih Mas Erwin, di mode dial, ini selalu ada yang untuk custom nih. Misalnya contohnya SS10 ini kan punya C1, C2, C3, C4. Dan di kamera lain yang punya mode PASM ini juga biasanya punya. Ya cuman tinggal banyak atau dikit aja nih, ya kan? Dan ini juga membantu banget bagi teman-teman yang ingin mengganti setting dengan cepat nih. Nah, kalau untuk model yang desainnya kamera analog seperti ini, nah itu gimana itu custom settingnya Mas Erwin? Ya, kalau yang namanya custom kan sebetulnya kita udah tentukan dulu nih yang kita sering pakai tuh settingnya bagaimana, terus kita simpan kan ke C gitu. Nah, yang banyak disimpan itu biasanya memang setting exposure dan setting kamera yang lain. Nah, kalau bicara setting exposure, ya memang kalau di sini nggak bisa disimpan dong, karena ini kan putar-putaran semua ya. Justru kita yang memang dengan gesit, aktif, ini mau butuh shutter sekian ya diputar, itu tidak bisa disimpan. Tapi bila ingin meng-custom menu-menu yang lain, misalnya image quality, mode focus, film simulation, itu tersedia juga yang namanya custom 1 sampai custom 7. Nah, itu bisa di specify lah, misalnya kita mau segalanya kita setting, terus kita simpan ke C1. Nanti ganti lagi C2 gitu. Cuman memang ya waktu kita pilih C1 sampai C7, dia tidak mememori setting ISO atau shutter speed-nya kayak gitu. Jadi selain putar sendiri. Jadi selain setting exposure, ya setting-setting yang lain bisa dikustomisasi. Bisa semua, iya. Ya, waktu X-T5 ini diluncurkan, memang tagline-nya kan seperti ingin kembali memanjakan fotografer ya, dengan filosofi fotografinya itu. Di saat kamera sekarang sudah banyak yang dipakai untuk video juga gitu. Nah, salah satu yang dilihat bisa ditemui dari X-T5 adalah layarnya yang kembali menggunakan sistem tilt ya, tilt up ke atas seperti ini, atau juga tilt down. Jadi tidak lagi seperti di X-T4 yang bisa articulated ke samping. Layar yang bisa tilt up dan tilt down itu, kalau kita vertikal, banyak di kamera lain yang malah kesulitan ya kan? Iya. Tapi kalau yang mekanisme yang di X-T5 ini, untungnya dia juga bisa 3 aksis kita bilang ya. Jadi kita bisa tilt seperti ini juga. Jadi kalau kita lagi motret vertikal, ini sangat kebantu, terutama saat kita motret di low angle. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang XS10 ini, dia kan layarnya articulated nih. Nah, kalau layar articulated ini lebih fleksibel lagi sebenarnya. Dia bahkan bisa kita putar ke depan seperti itu. Tapi masalahnya kalau kita dalam memotret gitu, bukan merekam video, pas kita pakai layar yang seperti ini jadinya jadi kurang diskret ya. Ya, jadi kalau kita motret orang pakai gini di jalanan, misalnya di ruang publik, akibatnya orang akan menganggap kita tuh seperti lagi syuting. Sedangkan kalau kita motret ya dengan atau Fujifilm ini dengan layarnya yang di belakang seperti itu lebih diskret, jadi nggak terlalu kelihatan kita lagi syuting seperti itu. Ya sebenarnya intinya layar yang bisa dilipat-lipat itu kan tujuannya untuk kreativitas angle ya. Kalau zaman dulu bahkan kita hanya bisa lewat jendela bidik atau LCD yang fix. Nah, lipat yang tilt up down ini ataupun yang articulated sebenarnya sama-sama menarik dan ada plus minusnya. Kalau ini memang tentunya karena tidak bisa dihadapkan ke depan ya, kalau buat vlog gitu kurang maksimal ya. Tapi kalau misalnya di flip begini lalu kita low angle seperti kebutuhan-kebutuhan fotografi yang lebih banyak lah, seperti street fotografi misalnya, kemudian foto landscape. Ya intinya mau motretnya horizontal atau mau vertikal begini, yang pakai X-T5 ini tetap bisa memotret dengan kreativitas yang low angle kayak gitu. Iya, betul. Di era kamera digital yang sudah canggih dan banyak yang menggunakan desain yang modern ya, yang menggunakan mode dial, ternyata Fujifilm masih memproduksi
kamera-kamera baru dengan desain yang seperti ini ya, X-T5 ini yang film analog. Saya mencatat bahwa sudah bisa dibilang sudah tidak ada lagi sebenarnya pabrikan kamera yang mendesain seperti kamera analog seperti ini, kecuali kamera Leica M, ya kan? Nah, rata-rata semuanya sudah menggunakan mode PASM seperti Fujifilm XS atau XH ini. Ya, mungkin Fuji juga melihat banyak penggunanya ya, sudah banyak gitu yang sudah nyaman dan familiar dengan desain seperti ini gitu, sehingga ya supaya mereka tetap juga bisa menikmati fotografi menggunakan Fuji ya, ini tetap dipertahankan walaupun sudah ini X-T5 ya, berarti dari X-T1 udah berapa tahun desain seperti ini gitu. Memang sih kalau kita perhatikan desain kamera yang analog seperti ini yang punya banyak roda-roda dial di atas kamera itu kelihatannya lebih estetik ya, lebih enak dilihat, kesannya lebih keren. Buat di foto, buat kita waktu selfie itu juga mantap gitu dibandingkan dengan desain modern yang ya kadang-kadang kelihatan seperti kita itu fotografer profesional, padahal ya kita buat senang-senang atau hobi saja seperti itu. Ya, ya itulah. Memang namanya desain itu kan subjektif ya, tergantung kita suka yang mana. Dan memang ini ada orang-orang yang suka sekali dengan desain klasik seperti ini, tapi juga ada yang tetap ingin menggunakan desain yang umum seperti mode dial PASM seperti XS10 ini. So ya menurut saya sih untunglah Fuji punya dua pilihan ini ya, sehingga orang mau pakai desain yang mana ada gitu kan. Tinggal pilih aja yang senang, mau yang tipe yang kamera analog atau yang modern. Ya, meskipun sekarang kamera sudah banyak yang canggih-canggih, desainnya itu lebih minimalis, tapi banyak yang mengandalkan layar monitor untuk mengganti menu, menavigasi menu, mengganti setting. Jadi teman-teman yang masih rindu ya dan masih suka mengganti setting kamera dengan menggunakan dial, menggunakan tombol-tombol yang cukup besar, melihat setting-setting sebelum kita motret, ya memang yang modelnya X-T5 ini lebih menarik ya. Dan juga ada semacam tactile feeling ya, waktu kita muter setting-settingnya itu kerasa kita memutar settingnya. Beda perasaannya kalau kita mengubah lewat touchscreen, kadang-kadang kita bisa agak sedikit ragu sudah kepencet atau sudah terganti atau belum. Ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini tentang bahasa desain Fujifilm yang mengadopsi gaya film atau analog bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, bye-bye.